سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di saat ini hendaknya terus kita memahami, memantapkan ilmu dan keyakinan kita bahwa majelis ilmu dan berada di dalamnya adalah nikmat yang sangat besar. Syukurilah dan syukurilah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kita lewat pada pertemuan yang lalu hadis-hadis yang menjelaskan tentang istighfar dan taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebanyak lebih dari 70 kali. Bahkan beliau mengatakan, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Kita harus mengakui bahwa kita kekurangan dalam amalan ini. Padahal Rasulullah SAW adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah termaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Tapi bersamaan dengan itu, istighfar dan taubatnya beliau luar biasa banyak dan sempurnanya. Karena itulah mari kita buktikan bahwa kita adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyaklah beristighfar di saat-saat kita berjalan, di saat-saat kita duduk, di saat-saat kita senang, di saat-saat kita sedih. Banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata ala ba'iri wa qad adallahu fi ardin fala. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fala fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hamzah, ini kunyah, nama beliau Anas bin Malik, dikenal dengan namanya Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallam selama belasan tahun. Beliau dibawa oleh ibunya yang ketika itu masih remaja, masih gulam, untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun melayani Nabi sallam selama belasan tahun. Karena itulah wajar kalau beliau termasuk satu dari 7 sahabat Nabi SAW yang paling banyak haditsnya sampai kepada kita. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lallahu, betul-betul Allah, afrahu, yang paling berbahagia, bi taubati 'abdihi, akan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang dari kalian, saqafa ala ba'iri wa qad adallahu fi ardin fala, yang ditinggal, terjatuh dari ontanya dan ditinggal. Dia tertinggal, dia kehilangan ontanya. Akhirnya onta itu lenyap. Meninggalkan dia di ardin fala, di tanah yang tandus, padang pasir yang tandus. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayah li Muslim, kata beliau dalam riwayat oleh Imam Muslim, lebih lengkap. Lallahu ashaddu faraha, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala, ashaddu, lebih dahsyat, lebih hebat, faraha, kebahagiaannya, bi taubati abdihi, terhadap taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
min ahadikum, dari salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi bi ardin fala, yang mana dia berada di atas tunggangannya di negeri yang sangat luas, padang pasir yang tandus. Fanfalatat minhu, maka tunggangan ini lenyap darinya, pergi entah kemana. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh, padahal di atas kendaraan itulah makanannya dan minumannya. Fa'aisha minha, dan dia pun telah berputus asa darinya. Maksudnya dia sudah cari kesana kemari sampai dia berputus asa. Dalam keterputusasaan, fa'ata syajaratan, maka dia pun mendatangi syajarah, sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dia terbaring di bawah naungan pohon itu. Qad aisa min rahilatihi, dalam keadaan dia telah berputus asa dari tunggangannya. Tidak ada harapan lagi. Putus asa sudah. Fa bainama huwa kadzalik, maka tak kala dia dalam kondisi seperti ini, id huwa biha qa'imatan 'inda, maka tiba-tiba tunggangan itu ada di sisinya. Fa akhadha bi khitami, maka segera diambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia mengatakan, dalam kondisi hebatnya kebahagiaannya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, keliru. Karena apa? Al-farah, kebahagiaan yang menguasainya. Ternyata kebahagiaan hamba ini tidak seberapa, kecil dan sangat kecil jika dibandingkan dengan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hambanya. Ini hadis yang sangat luar biasa yang memberi ilmu kepada kita akan besarnya keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita mendapatkan banyak ilmu. Yang pertama, kita mendapatkan ilmu yang sangat besar. Nabi SAW memberi ilmu kepada kita akan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-farah, sifat bahagia. Kita bahagia? Orang yang kehilangan tunggangan ini kemudian menjumpai tunggangannya bahagia? Allah Subhanahu wa taala pun berbahagia, dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Kebahagiaan kita sesuai dengan kondisi kita, yang perlu, yang lemah, yang tidak tahu, yang terbatas kemampuannya, pengetahuannya, ilmunya. Dalilnya, Allahu afrahu, betul-betul Allah afrah, yang paling berbahagia. Allahu asyaddu faraha, betul-betul Allah Subhanahu wa taala asyaddu, yang paling dahsyat, farahan, kebahagiaannya. Yakini sifat ini.
bahwa Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Bahagia yang sangat luar biasa, dahsyat dan hebatnya, mulia dan tingginya, sebagaimana kebesaran dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Hanya milik Allah sifat-sifat yang tertinggi. Nabi menjelaskan bahwa di antara sifat Allah bahagia. Kalau begitu sifat ini adalah sifat yang tertinggi, termulia. Tidak ada satupun sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki kecuali sifat itu adalah sifat ketinggian, kebesaran, kemuliaan, keagungan yang tiada tandingannya. Yang tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluknya. Dan jangan coba-coba kita menolaknya, kita membagaimanakannya. Jangan sekali-sekali kita menolak sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita sudah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sifat makhluknya. Atau jangan sekali-sekali kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dalam pikiran-pikiran kita. Sesuai dengan khayalan-khayalan kita. Kita menghayalkan, oh ini sifat yang terbaik, ini sifat yang paling bagus, ini sifat yang paling hebat. Tutup semua khayalan itu. Tutup semua pikiran itu. Sebab itu adalah bencana dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma." Manusia tidak akan mungkin melingkup Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Sementara khayalan manusia sesuai dengan kadar ilmunya kan? Iya. Dan Allah sudah pataskan terputus ilmu manusia untuk melingkup Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tetapkan saja sebagaimana yang warid maknanya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Bagaimana? Tidak ada bagaimana. Jangan tanyakan bagaimana. Sebab bagaimananya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Akal kita tidak mampu. Karena itu jangan membagaimanakannya dalam bentuk mempertanyakan bagaimana. Ini pertanyaan bidah. Dan jangan membagaimanakannya dalam bentuk menetapkannya, menghayalkannya dalam pikiran-pikiran kita. Jadi tetapkan sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan. Manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini adalah inti kekuatan untuk bertaubat. Ya tidak? Di sini inti kekuatan dalam taubat yang diajarkan dalam hadis ini. Orang hanya akan tertarik untuk bertaubat kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Dan bahagia Allah Subhanahu wa taala dahsyat luar biasa, mengalahkan semua bahagia hambanya, bagaimanapun hebatnya kebahagiaan itu. Sampai hamba yang dicontohkan dalam hadis ini, yang karena hebatnya kebahagiaannya menutup pikirannya sampai dia salah ucap, mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhan." Kalimat kekafiran yang tidak akan mungkin orang yang sadar mengucapkannya. Tapi dahsyatnya kebahagiaan ini menutup hal itu sampai salah dalam berucap. Ternyata kebahagiaan hamba ini kecil-kecil jika dibandingkan dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala akan taubat hamba-hambanya. Karena itu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam hadis ini kita mendapatkan ilmu akan kedudukan dan keutamaan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ajaran Islam yang betul-betul sangat hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mampu mendatangkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Padahal jamaah, siapa yang menyuruh bertaubat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi ilmu untuk bertaubat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuka sebab-sebab untuk bertaubat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kesadaran ke dalam hatinya untuk bertaubat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperlihatkan kepadanya sesuatu yang dengannya dia sadar kemudian bertaubat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperdengarkan kepadanya kalimat-kalimat kebaikan yang dengannya bertaubat? Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu, ketika hamba bertaubat, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang paling berbahagia. Bukankah hal ini menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sangat baik pencipta kita kepada kita. Karena itu jamaah, orang yang betul-betul mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang memang pantas mendapatkannya. Allah membuka dan terus membuka pintu rahmatnya. Allah membuka dan terus membuka pintu kebaikannya. Allah mengajarkan dan terus mengajak untuk bertobat. Bahkan ketika hamba bertobat, Allah yang paling berbahagia. Tapi hamba menghindar dan menghindar, menjauh dan menjauh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari sini kita sudah bisa melihat akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, hadis ini memberi ilmu kepada kita satu dari metode memahamkan agama, yaitu metode apa? Perumpamaan. Iya. Darbul amsal. Mencontohkan perumpamaan. Bahkan di sini yang Nabi SAW contohkan langsung sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dahsyat kebahagiaannya dari taubat hambanya ketika bertaubat dari keadaan hamba yang di atas tunggangannya terus kehilangan tunggangan, kemudian dia dapatkan sabda yang mengucapkan ucapan yang keliru. Jadi Rasul SAW ingin memahamkan kepada kita hebatnya, dahsyatnya keutamaan itu. Bahagianya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat itu. Bagaimana caranya Nabi memahamkan kita? Bagaimana cara Nabi memahamkan kita hebatnya kebahagiaan itu? Dengan menyebutkan perumpamaan yang sangat bisa kita pahami. Kita bisa memahami bagaimana bahagianya orang yang seperti ini? Bisa tidak dipahami? Kalau kita kalau kita pergi di tengah padang pasir,
Iya. Tidak ada orang. Perjalanan masih ada 1 pekan. Baru tiba. Kita mau melanjutkan perjalanan, kendaraan tidak ada. Bahkan tenaga juga sudah habis untuk mencarinya. Mau makan, tidak ada makanan. Mau minum, tidak ada minuman. Coba lihat 3 keadaan ini. Pertama, lihat banyaknya keadaan di sini. Ya. Pertama, dia kehilangan kendaraan. Yang kedua, kehilangan makanan. Yang ketiga, kehilangan minuman. Yang otomatis tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ditambah lagi, dia sudah kehabisan tenaga. Dia tinggal berbaring, dalam riwayat yang lainnya, menanti kematian. Satu saja kalau kita, itu sudah luar biasa itu. Iya, kita lapar sekali ini. Iya, makanan yang kita bawa hilang. Padahal kita bisa mungkin minta sama teman, bisa apa semuanya. Iya, tapi lapar sekali sudah ini. Iya, mungkin malu juga minta gimana, masih akhirnya tiba-tiba ada di sana dia. Iya. Luar biasa bahagianya. Ini dapat makanannya. Apalagi dapat semuanya ini. Iya. Mulai terasa? Nanti antum pikirkan, difikirkan dulu di dalam. Iya, baru terasa itu. Dan kemampuan seseorang dalam menangkap itu berbeda-beda. Ada juga, oh iya, saya sudah pahami. Iya. Ternyata pahamnya masih dapat 1. Orang sudah dapat 5, dia menganggap dirinya sudah dapat 7. Cermati terus. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa hebatnya. Langsung menyentuh hati. Semua orang bisa memahami. Bagaimana bahagianya hamba yang kehilangan kendaraan ini kemudian dijumpai. Cobalah lihat. Min syiddatil farah. Kebahagiaan manakah yang bisa sampai menutup akal? Sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kita bisa rasakan kebahagiaan itu. Keliru luar biasa kelirunya. Ini kebahagiaan yang sangat hebat. Tapi ternyata kecil. Kita sudah bisa rasakan kebahagiaan itu? Ternyata itu kecil. Jika dibandingkan dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hambanya. Terhadap taubat hambanya. Dan kalau Allah bahagia, apa yang terjadi? Jangan tanyakan lagi keutamaannya taubat itu. Jangan tanyakan lagi apa yang akan kita peroleh. Jangan tanyakan lagi. Semakin berbahagia penguasa yang memiliki segalanya. Semakin berbahagia dia yang maha merahmati. Semakin berbahagia dia yang maha mengasihi. Itu mengharuskan apa? Jangan tanyakan lagi apa yang akan kita dapatkan. Tidak usahlah dulu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat-dekat dengan orang, yang lagi senang-senang, aduh, lagi ini, lagi tebal dompet ini, lagi banyak, alhamdulillah, senang dia betul, bahagia. Orang dia kenal tidak kenal dapat bahagia. Bahagia yang dia tahu. Apa sebabnya kebahagiaan? Tapi kalau lagi marah-marah, kemudian dekat-dekat,
Sifat kedermawanan bisa luntur. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Dia baik, sempurna kebaikannya. Walillahil matsalul a'la. Apalagi kalau dalam posisi asyaddu faraha, kebahagiaan yang paling dahsyat. Afrahu, iya, kebahagiaan yang sangat luar biasa terhadap taubat hambanya. Perhatikan, bi taubati abdi, taubat hambanya, hina yatubu ilaih. Lafaz Imam Muslim ada kalimat hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat itu. Saat bertaubat itu luar biasa. Jadi jangan tanyakan lagi, berapa kebahagiaan pula yang akan kita peroleh? Berapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan melingkup kita? Berapa tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kepada kita? Berapa hebat keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah anugerahkan kepada kita? Karena kebahagiaan yang sangat luar biasa akan taubat hamba-Nya. Jelas? Hanya ingat, ini akan lebih mantap lagi kalau kita mantapkan yang pertama, yakini Allah berbahagia. Yakini Allah berbahagia. Bahagia yang tiada tandingannya, dan sangat berbahagia di saat hambanya bertobat. Baik. Berarti kalau orang bertobat ingin membahagiakan Allah, iya. Kalau begitu, orang yang bertobat itu dasarnya cinta kepada Allah. Hah? Dasarnya cinta? Cinta. Bisa dipahami juga dasarnya harapan? Hah? Dengan melihat hebatnya keutamaan yang akan diperoleh karena Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia akan tobatnya. Bisa juga dipahami dasarnya adalah takut. Hah? Dasarnya takut. Sebab ini bisa kebalikannya. Ini bisa kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka akan keadaan hamba yang takabur dalam bertaubat. Takut. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala jamaah, Dia yang membuka taubat, pintu taubat. Dia yang memerintahkan kita bertaubat. Dia yang membuka pintunya. Kemudian Dia memberi, Dia yang paling berbahagia ketika kita bertaubat. Kemudian Dia yang memberi pengampunan. Dia yang memberi anugerah. Maka betul-betul menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin memantapkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bahagianya saudara-saudara kita yang lain, ketika melihat saudaranya bertaubat, ketika melihat kerabatnya bertaubat, ketika melihat tetangganya bertaubat, ketika melihat orang-orang bertaubat, bagaimanapun bahagianya kita. Kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Baik. Jadi perhatikan, hadis ini memberi ilmu akan keutamaan taubat. Hanya nanti kita bisa memahami kalau kita meyakini
Satu, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bahagia. Dan kita meyakini bahwa bahagia Allah Subhanahu wa taala bahagia yang terhebat, yang paling luar biasa terhadap taubat hambanya. Dan nanti ketika kita mampu memahami betapa bahagianya hamba yang kehilangan kendaraan dalam kondisi seperti ini, sampai kehilangan akalnya dalam ucapannya itu. Kalau kita mampu memahami kebahagiaan itu, sementara kita mengetahui Allah lebih berbahagia, di sanalah kita melihat ternyata luar biasa dahsyatnya kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Pahami dulu yang dianggap rendah. Pahami dulu yang dianggap rendah. Dan saya sudah contohkan tadi yang lebih rendah lagi. Kehilangan makanan tadi. Lapar-laparnya kita ini. Kehilangan makanan. Bahagia. Saya tidak doakan. Kalau misalnya kita yang pergi ta'lim ini, sebentar ada yang kehilangan kendaraannya. Coba lihat dulu siapa tahu. Hilang. Keluar nih semua orang. Tidak ada kendaraan. Mau yang menangis ini. Apalagi kalau kendaraan pinjaman. Tiba-tiba ada yang bawa kendaraan itu datang. Gimana tidak? Terasa? Terasa? Tapi bahagia itu terlalu kecil ya. Bisa dipahami? Itu lebih kecil jika dibandingkan dengan bahagianya orang kehilangan kendaraan ini. Dia kehilangan di padang pasir. Habis tenaga. Sudah menunggu kematian. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Gimana lagi keadaannya keluarganya akan dituju. Pikirkan apa sudah. Banyak sekali sudah. Dan bersama dengan itu, semua itu ternyata kecil. Lallahu asyaddu farha. Sungguh betul-betul Allah asyaddu lebih dahsyat kebahagiaannya terhadap taubat hambanya. Ini lebih terasa ya? Ini lebih terasa. Berarti memahami sesuatu itu berbeda-beda rasanya. Iya tidak? Berbeda-beda. Haditsnya sama. Kita baca hadits ini sama terjemahannya. Dan kita merasakan kandungan hadits ini berbeda-beda. Dan yang tadi lebih terasa. Yang terakhir. Kalau begitu, ilmu itu berjenjang-jenjang. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua orang yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu. Kalau yang lebih merasakan hebatnya taubat itu dalam mendatangkan nikmat, dalam mendatangkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Makin apa? Semakin bersegera untuk bertobat. Semakin. Di sini semakin jelas bagi kita bahwa kemampuan seseorang dalam beramal ditentukan oleh kekuatan ilmu. Ditentukan oleh kekuatan ilmu. Dan kita sudah bisa memahami sedikit tentang ilmu. Bahwa ilmu bukan hanya sekedar didengar. Bukan hanya sekedar dipahami. Tetapi bagaimana terasa di dalam hati getaran-getaran ilmu itu. Tapi ingat, kehebatan ilmu terlihat dalam apa? Dalam peristiwa yang akan kita alami. Apakah dia berfungsi? Apakah dia berfungsi? Bisa mengokohkan kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu inti pembahasan
dalam bab ini. Kemudian perhatikan, hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa ucapan kekafiran itu tidak selamanya melahirkan hukum kafir kepada orang yang mengucapkannya. Ini ucapan Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku. Kafir? Tapi tidak sampai di situ. Wa ana rabbuk, saya Tuhanmu. Kalau orang sadar mengatakan ini, kafir seketika itu. Dan tidak ada keraguan akan kekafiran yang seperti ini. Orang kafir juga menganggap kafir itu. Orang kafir juga menganggap orang kafir betul itu. Masa dia bilang dirinya Tuhan? Iya. Allah hambanya. Tetapi Nabi tidak sebutkan di sini. Nabi hanya mengatakan akhta, keliru. Iya, min syiddatil farq. Akhta, keliru. Dan di antara keliru itu justru ada dapat pahala. Kalau ahli ijtihad keliru dalam berijtihad, maka dapat satu. Kalau bukan ahli ijtihad berijtihad, biar benar tetap dapat dosa. Biar benar tetap dapat dosa. Sebab mendudukkan dirinya tidak pada tempatnya. Minimal dosa ketakaburannya. Menganggap dirinya sudah di atas kedudukan para ulama. Dan itu dosa yang sangat mengerikan. Ini kalimat kekafiran. Tetapi Nabi hanya mengatakan bersalah. Tidak dianggap sebagai orang kafir. Itu artinya apa? Tidak semua ucapan, perbuatan kekafiran, orangnya langsung dihukumi sebagai orang kafir. Dari sinilah para ulama menjelaskan kepada kita. Dengan ditambah ayat-ayat, hadis-hadis yang semisal dengan ini, bahwa menghukumi kafirnya orang per orang itu ketika terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat darinya penghalang-penghalang pengkafiran. Seperti ini. Di antara syarat orang bisa dikafirkan, dia tahu bahwa ucapan, perbuatan itu adalah kekafiran. Dia punya ilmu akan itu. Dia tidak bodoh akan itu. Dia tahu besar, tahu jelas bahwa itu adalah perbuatan yang mengkafirkan. Ini di antara syaratnya. Kalau ada orang tahu misalnya, seperti ini, dia jelas tahu ini kan. Semua orang tahu ini ucapan kekafiran. Tapi kalau ada penghalangnya, seperti ini apa? Syiddatul farah, kebahagiaan yang meluap. Menyebabkan dia akalnya tidak normal, terucap kalimat yang salah ini. Maka apa? Tidak bisa dikafirkan sebab ada penghalang kekafiran. Tapi hukum ucapan gampang. Saya mengatakan, orang yang mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Rabbmu, ini kafir. Benar? Tapi kalau ada orang yang mengucapkannya, apa langsung dia kafir? Lihat keadaannya. Sebab itu mau menghukumi orang per orang. Mau menghukumi orang per orang beda dengan menghukumi perbuatan, ucapan. Ucapan ini kekafiran, perbuatan ini kekafiran. Siapa yang melakukan ini kafir? Siapa yang melakukan ini musyrik? Siapa yang melakukan ini bid'ah? Terus pelakunya langsung kafir? Pelakunya langsung mubtadi? Pelakunya langsung ahli bid'ah? Ini harus dilihat. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran.
dan terangkat penghalangnya. Demikian yang lebih di bawah itu. Hukum-hukum. Perbuatan ini perbuatan bid'ah. Terus ada orang melakukannya, langsung jadi ahli bid'ah. Perbuatan ini perbuatan hizbiyah. Jelas. Disepakati hizbiyah perbuatan ini. Ketika ada orang melakukannya, langsung hizbi. Dilihat. Sebab hukum orang per orang itu sangat berbahaya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, kalau tidak sebagaimana dia katakan, maka kekafiran itu kembali kepada dia. Kekafiran itu kembali kepada dia. Karena itulah, seorang muslim yang sebenarnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya, dari mulutnya, dan dari tangannya. Kaum muslim selamat dari lisannya, dan dari tangannya. Ini seorang muslim. Dan termasuk jenjang keimanan yang tertinggi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Nabi SAW, hendaknya berucap yang baik atau diam. Hanya dua. Baik atau diam. Mubah tidak disebut di sini. Apalagi makruh. Apalagi haram. Dalam berbagai jenjang haram, dosa kecil, dosa besar, mengkafirkan, mengeluarkan agama. Sebab di antara ucapan, mengeluarkan agama. Kenapa tidak disebutkan? Mubah saja tidak disebutkan? Mubah saja tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena ini jenjang kesempurnaan iman. Yang mampu mewujudkannya adalah orang-orang yang sempurna imannya. Dia tidak berucap kecuali hanya yang baik atau diam. Dan tidak akan bisa sampai orang di sini kecuali dengan kesempurnaan ilmu pula. Kalau rusak ilmunya, dia menganggap sudah berucap dengan ucapan yang baik ini, padahal ternyata jahat yang dia ucapkan. Tidak tepat juga di atas hadis ini. Ini harus sejalan dengan ilmu. Dia betul-betul memahami bahwa ini adalah kebaikan yang jelas. Karena itu berhati-hatilah dalam memberi hukum kepada orang per orang. Apalagi laknat orang per orang. Jangankan kita, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat orang per orang dalam sholat pada saat qunut nazilah, dan diaminkan oleh sahabat wali-wali Allah yang terkemuka. Ya Allah, laknatlah si anu dan si anu, amin. Diaminkan oleh Nabi, yang doakan dan diaminkan di belakang. Disebut orang per orang. Siapa si anu ini? Pembesar musyrikin dalam perang Uhud. Dan di peperangan Uhud, kaum musyrikin berhasil membunuh beberapa sahabat. Dan pertahanan Nabi, helm besi Nabi SAW pun ditembus. Ini sudah besi ini. Barisan pertahanan sahabat berhasil dibongkar. Dan banyak sahabat yang meninggal. Pahlawan perang Uhud, terkenal kehebatannya. Helm besinya Nabi pun itu ditembus sampai mulut Nabi berdarah, gigih Nabi SAW rontok. Nabi mengatakan, "Kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin kaum ini bisa selamat sementara mereka telah melukai Nabi mereka? Bahkan Nabi melaknatnya. Melaknat di surat ini. Ini orang kafir, orang musyrik yang sudah memerangi Nabi, melukai Nabi, membunuh sahabat. Dan Nabi melaknatnya orang per orang. Apa yang turun? Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'."
Sama sekali tidak ada urusanmu sedikit pun juga ya Muhammad dalam perkara ini. Allah mau beri hidayah, sesatkan, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab laknat apa? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat. Pasti celaka kalau sudah dilaknat. Itu laknat. Iya, laknat Allah kepadamu berarti apa? Dijauhkan dari rahmat. Coba lihat. Sebab apa? Laknat orang per orang. Beda dengan laknat umum, perbuatan. Oh, banyak beberapa hadisnya Nabi. Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Ya. Allah melaknat orang yang bertato dan yang membuat tato. Allah yang melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat Allah. Ini orang, perbuatan, pelaku, umum. Tapi orang per orang, jaga lisan. Dan ini apa? Dan ini termasuk hasil dari tauhid. Hasil dari keikhlasan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisannya. Sebab keikhlasan itu melahirkan nilai-nilai rahmat. Nilai-nilai rahmat itu tidak akan sembarangan dalam menodai kehormatan saudara-saudaranya. Sedikit-sedikit saudaranya dituduh seperti ini. Sedikit-sedikit saudaranya dituduh seperti ini. Sedikit-sedikit saudaranya dituduh seperti ini. Disebut orang per orang. Apalagi kalau yang disebut seperti itu adalah ulama. Yang direndahkan seperti itu adalah para ulama sudah. Menggibahi sesama saudara itu seperti memakan dagingnya saudara. Apalagi para ulama. Dagingnya para ulama beracun, mematikan. Artinya menggibahi berarti memakannya. Dan dagingnya itu beracun. Jelas ya? Baik. Jadi ikhwah, ini beberapa ilmu yang berhubungan dengan hadis ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Rasulullah taubat 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Apakah dengan ucapan? Kalau dengan ucapan, apa langsung diucapkan 100 kali? Dalam sehari di mana atau kapan Rasulullah mengucapkan istighfar tersebut? Tidak disebutkan. Dan ini terdapat keluasan. Nabi SAW 70 kali. Ada juga hadis yang menyebutkan Nabi dalam satu majlis. Dalam satu majlis, sahabat mendengarkan istighfarnya Nabi. Mereka hitung-hitung sampai, kalau saya tidak salah, 70-an kali. Dalam satu majlis. Kalau disebutkan dalam sehari, 100 kali dalam sehari, berarti apa dalam satu hari itu? Kalau ditanya kapan? Seseorang bisa beristighfar. Ada istighfar habis sholat. Itu istighfar yang memang disyariatkan khusus. Ada istighfar di dalam sholat yang memang disyariatkan khusus. Ada istighfar dalam bentuk-bentuk yang dikhususkan. Misalnya zikir pagi dan sore. Tetapi ada istighfar yang bersifat umum. Kapan dan dimanapun kita bisa beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi mencakup semua ini. Dan ada doa istighfar yang sangat luar biasa, yang bisa menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Diucapkan 3 kali. Apa itu? Astagfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Tapi sayyidul istighfar adalah pimpinannya istighfar. Sayyidul istighfar adalah pimpinannya istighfar. Sekali di waktu pagi dan sekali di waktu sore. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, siapa yang mengucapkannya di waktu pagi
dalam keadaan yakin terhadapnya, yakin terhadap kandungannya, kalau meninggal sebelum sore dijamin masuk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu sore dalam keadaan muqinan, yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Sangat baik hal ini menjadi amalan kita. Ingatkan, kita bahas doa itu di akhir pembahasan ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.